Daripada kita melihat tontonan wayang kulit, maka ketika kita melihat daripada tontonan wayang kulit, maka sesungguhnya kita ini tertuju kepada satu titik yang sama. Tetapi beda yang dituju, akhirnya beda yang dirasakan. Sebenarnya kita bersyahadat atas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bertumpu kepada satu titik yang sama. Sedangkan rasa yang kita rasakan pasti berbeda. Tergantung bagaimana kita ini melakukan suatu tujuan ketika kita melakukan suatu aktu atau akmalu yang bersifat perintah. Sedangkan perintah yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, bagaimana kita ini bersaksi atas Allah sebagai dalang atau sebagai Sang Maha Pencipta, sebagai yang melakukan suatu perjalanan kejadian-kejadian atau yang Maha Pencipta menjadikan suatu apapun di dunia ini. Sedangkan kita berkewajiban tahap yang pertama bersyahadat atas yang menjadikan daripada kejadian-kejadian dunia ini, yang menjadikan daripada pewayangan-pewayangan atau cerita-cerita di dunia ini perintah yang pertama asyhadu alla ilaha illallah. Kita diperintahkan yang pertama untuk bersyahadat atau bersaksi atas adanya dalang, adanya Allah. Makanya ketika kita itu melihat pagelaran wayang kulit atau tontonan wayang kulit, maka kita tertuju, kesaksian kita tertuju kepada satu titik yang sama, yaitu ke depan. Dan ketika kita melihat ke depan, maka apa yang kamu tuju yang pertama, langsung cerita dari pewayangannya atau daripada keberadaan daripada yang menceritakan suatu pewayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Tadi ngaji bahas bagaimana kita memahami tentang dua syahadat yang berbeda. Yang satu asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita melakukan suatu syahadat, melakukan satu akmalu yang bersifat syahadat dengan dua versi syahadat yang berbeda. Yang pertama kita bersyahadat atas Allah, dan yang kedua kita bersyahadat atas Muhammad Rasulullah. Terus bagaimana kita melakukan satu akmalu di dalam kita melakukan suatu peribadahan. Jadi makanya kita akan memberi suatu contoh, kita seumpamakan, kita melakukan satu perumpamaan bagaimana kita ketika melihat suatu pagelaran wayang kulitnya. Ini nanti akan menuju bagaimana maksud daripada saya itu untuk memahami tentang syahadat seperti apa. Nah, ketika kita melihat wayang kulit, maka di dalam tujuan kita melihat wayang kulit otomatis berbagai macam sikon tujuan daripada yang dituju. Tapi pada umumnya ketika kita melihat suatu tontonan wayang kulit, bahwasanya kita itu ingin melihat wayang dan
Nah, yang ada di dalam rasa kita, otomatis cerita pewayangan itu lakoni apa, lakonnya apa, kan kayak gitu. Sedangkan kita itu diperintahkan oleh Allah asyhadu alla ilaha illallah. Di dalam pewayangan eh, dunia ini, jadi Allah itu sebagai dalangnya dan kita ini sebagai wayangnya Allah. Dan makhluk-makhluk ciptaan Allah ini semuanya termasuk bagian daripada wayangnya Allah yang diceritakan oleh Allah. Bagaimana kita memahami tentang a'budu, a'malu, ibadah-ibadah yang bersifat asyhadu alla ilaha illallah dengan yang bersifat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Daripada kita melihat tontonan wayang kulit, maka ketika kita melihat daripada tontonan wayang kulit, maka sesungguhnya kita ini tertuju kepada satu titik yang sama. Tetapi beda yang dituju, akhirnya beda yang dirasakan. Sebenarnya kita bersyahadat atas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah bertumpu kepada satu titik yang sama. Sedangkan rasa yang kita rasakan pasti berbeda. Tergantung bagaimana kita ini melakukan suatu tujuan ketika kita melakukan suatu a'budu atau a'malu yang bersifat perintah. Sedangkan perintah yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, bagaimana kita ini bersaksi atas Allah sebagai dalang atau sebagai Sang Maha Pencipta, sebagai yang melakukan suatu perjalanan kejadian-kejadian atau yang Maha Pencipta menjadikan suatu apapun di dunia ini. Sedangkan kita berkewajiban tahap yang pertama bersyahadat atas yang menjadikan daripada kejadian-kejadian dunia ini, yang menjadikan daripada pewayangan-pewayangan atau cerita-cerita di dunia ini. Ini perintah yang pertama asyhadu alla ilaha illallah. Kita diperintahkan yang pertama untuk bersyahadat atau bersaksi atas adanya dalang. Adanya Allah. Makanya ketika kita itu melihat pagelaran wayang kulit atau tontonan wayang kulit, maka kita tertuju, kesaksian kita tertuju kepada satu titik yang sama, yaitu ke depan. Dan ketika kita melihat ke depan, maka apa yang kamu tuju yang pertama, langsung cerita dari pewayangannya atau daripada keberadaan daripada yang menceritakan suatu pewayangan. Coba kita itu koreksi diri, bagaimana kita bersaksi atas tontonan pewayangan ketika sampai melihat wayang, rata-rata itu yang dilihat wayangnya ya. Yang dilihat wayangnya, terus di situ yang diceritakan daripada wayang itu lakone opo, lakon daripada pewayangan itu apa. Sedangkan dalang ada di depan kita. Gak mungkin ketika kita melihat tontonan suatu wayang, melihat wayangnya, tidak melihat dalangnya. Ya tak? Tapi di sisi lain, ketika kita mau melihat tontonan wayang, biasanya sudah mengetahui daripada siapa nama dalang, ya kan? Kan kayak gitu. Tapi rata-rata umumnya daripada penonton daripada pagelaran suatu wayang itu tahap pertama yang ketika dia melihat kabar atau khobar siapa dalangnya, maka daripada dalangnya ini tadi yang akan mendorong daripada kita menonton suatu wayang. Coba kalau dalangnya terkenal, dalangnya terkenal dari mana? Dari Yogyakarta. Jauh ini terkenal ini. Sehingga dari dorongan kita mulai awal ingin melihat daripada dalang. Ya toh? Ya opo dalang iki lak nglakoni ana ing wayange. Bagaimana dalang ini nanti melakukan suatu cerita atau mementaskan suatu cerita di dalam pewayangan yang dia lakukan, yang dia jalankan. Kan kayak gitu. Tahap pertama pasti yang dilihat dalangnya. Ya toh? Bagaikan kita melihat langit bumi seisinya. Pasti tahap pertama yang kita ingin saksikan
yang mendorong kita untuk bersaksi atas cerita daripada langit bumi seisinya ini, pasti siapa dalangnya, kan kayak gitu. Dalangnya siapa? Dalangnya langit bumi seisinya Allah. Kita sudah mengetahui bahwasanya yang menjalankan langit bumi serta isinya Sang Maha Pencipta itu adalah Allah. Nah, ketika sampai itu sudah bertempat kepada daripada tempat yang dituju, yaitu untuk menonton suatu pewayangan, apa yang kamu tuju daripada ketika kamu melihat suatu tontonan wayang? Kamu tidak akan pernah peduli siapa yang mendalang dan siapa yang menggerakkan wayang dan siapa yang menjadikan wayang itu berkata dan bagaimana wayang itu digerakkan oleh dalang. Pasti tahap akhir ketika kita melihat tontonan wayang, kita akan melupakan bahwasanya dan melupakan siapa dalang yang menjalankan suatu pewayangan. Pasti lupa. Walaupun di saat itulah kita bersaksi atas sesungguhnya kesaksian kita atas daripada dalang yang menjalankan suatu wayang. Ya toh? Tahap pertama kita cuma mengenal namanya siapa yang dalang. Dan tahap kedua ketika kita sudah mencapai tempat yang kita tuju untuk melihat tontonan wayang, kita melihat daripada yang mempunyai nama dalang ya, yang mempunyai nama dalang dan yang menjalankan daripada pewayangan atau cerita daripada pewayangan. Nah, maka tahap awal biasanya orang ini akan melupakan karena tujuan awal daripada untuk melihat suatu tontonan wayang adalah bagaimana wayang ini diceritakan. Apa lakone wayange? Lakone wayang apa? Ya. Padahal ketika kita ini sudah menyaksikan daripada tontonan wayang dan kita menghadap suatu pagelaran atau gelaran daripada tontonan wayang, maka di situ kita sudah bersaksi dan melihat sebenar-benarnya bahwasanya siapa yang menjalankan suatu wayang dan kamu melihat dalangnya. Tapi ketika kamu sudah melihat dalangnya, di dalam ingatan kita cuma mengingat lakone wayang itu apa. Kita lupa atas kesaksian yang diperintahkan oleh Allah yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, dan kita langsung rasa ditujukan kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya toh? Jadi bagaikan sekarang ini yang diceritakan yang hadis Al-Qur'an dan berbagai macam segi yang di situ diceritakan daripada Rasulullah Muhammad. Nah, sedangkan kesaksian kita kepada Allah itu kadang terlupakan. Ya toh? Kadang terlupakan. Mengapa kok terlupakan? Kita asik dengan cerita-cerita daripada agama yang kamu peluk, agama yang kamu yakini, tapi kamu melupakan bahwasanya keyakinan kamu bukan ditujukan kepada agamanya, tapi ditujukan kepada yang mempunyai suatu agama. Siapa yang mempunyai suatu agama? Yang mempunyai langit bumi seisinya itu siapa? Allah. Makanya ketika Allah yang mempunyai langit bumi serta isinya, termasuk yang memiliki suatu agama adalah Allah, maka tiada manusia yang mempunyai suatu agama. Karena manusia termasuk daripada makhluk yang dipunyai oleh Allah. Ya. Sampai rumangsa duwe agama apa gak? Agamamu apa? Ya toh? Agama kamu apa? Islam. Ketika orang menjawab agamanya Islam, dia tidak boleh mempunyai rasa memiliki. Karena ketika orang sudah beragama Islam, dia wajib mengembalikan bahwasanya Islamnya kamu adalah miliknya Allah. Ini termasuk bagian a'budu, a'malu yang kadang orang lupa. Ketika kita melaksanakan daripada perintah Allah, kita lupa sama yang memiliki suatu kuasa memerintah, yaitu Allah. Makanya di situ ada ayat la khala wala quwata illa billah, sebagai pengingat bahwasanya tiada yang kuasa menolong langit bumi seisinya dan tiada yang kuasa
menjadikan suatu ibadah, semuanya atas pertolongan daripada Allah itu sendiri. Makanya di sini haji wahdatul wujud itu sangat penting. Karena apa? Supaya kita ketika melihat suatu tontonan wayang, kita tidak lupa atas dalang yang menjalankan suatu wayang, atas dalang yang menjalankan daripada ciptaannya. Jadi makanya kayak gitu. Seperti halnya bagaimana kita berkeyakinan bahwasanya yang menjadikan kita selamat itu Allah. Ya toh? Kalau kita bersaksi atas Allah, maka daripada kesaksian yang lain bahwasanya tiada yang menyamai Allah. Kenapa? Ketika Allah menciptakan atau menjadikan suatu akmalu atau suatu apapun, maka dari ciptaan Allah ini, Allah tidak akan pernah menjadikan suatu kuasa. Karena kuasa cuma milik Allah. Jadi ketika kita ini Islam, maka yang memiliki daripada Islam kita adalah Allah. Kita cuma merasa Islam daripada kepemilikan daripada keislaman kita adalah miliknya Allah. Maka Islam kita haknya Allah. Ketika Islam kita haknya Allah, jadi Allah yang akan menentukan bagaimana kita nanti bernasib. Di akhirat iki kate dicemplung swarga, apa dunggahne swarga apa cemplung neraka, iku wis hake Allah. Yang penting kita berusaha bagaimana kita ketika melihat suatu tontonan wayang, kita tidak lupa atas yang menjalankan suatu pewayangan. Tidak lupa atas Allah ilahi Rabbi. Yang penting kita ini kita beribadah. Gak usah berpikir ini dan itu. Yang penting ketika kita sholat, waktunya sholat kita sholat. Waktunya jamaah kita jamaah. Waktunya puasa kita puasa. Waktunya kita apa yang termasuk arkanul sholati, arkanul islami, arkanul apa yang di arkanulkan daripada ibadah-ibadah sampai maka yang penting kita melakukan. Nah, daripada kita melakukan suatu perintah daripada Muhammad Rasulullah, kita juga harus melakukan daripada perintah daripada kita tidak boleh meyakini selain Allah. Contohnya, umumnya orang itu melaksanakan sholat karena rasa yang dirasakan bahwasanya sholat ini bisa menjadikan selamat. Jadi itu namanya ketika kita melihat suatu tontonan wayang, kita bersaksi atas wayangnya, lupa atas kuasa dalangnya. Sedangkan amanu terletak kepada bagaimana kita berkeyakinan kepada dalangnya. Bagaimana kita berkeyakinan kepada Allah. Ini jangan lupa. Ini lebih teliti lagi. Jadi ketika kita sholat, kita tidak boleh meyakini sholat sebagai penyelamat, tapi yang menjadikan kita selamat adalah Allah. Paham ya? Jadi kita kembalikan kepada Allah, kita melakukan sholat karena perintah Allah. Dan ketika Allah memerintahkan suatu sholat, ketika kita melakukan sholat, maka Allah lah yang akan menjadikan kita selamat. Contohnya, ketika kita melakukan suatu wudhu atau melakukan suatu sesuci, ketika kita mencari air, jangan pernah meyakini air yang bisa menjadikan suci. Karena apa? Yang kuasa menjadikan suci atau tidak suci cuma Allah. Ketika kita mencari air, maka kita melakukan suatu perintah daripada Muhammad Rasulullah, carilah air yang seperti halnya air yang dipakai daripada Rasulullah Muhammad. Tentang keyakinan yang menjadikan suci cuma kepada Allah. Itu namanya ketika kita melihat dalang, tidak cuma melihat daripada cerita daripada pewayangannya, tapi kita melihat daripada dalang yang menjadikan suatu adanya cerita. Itu maksud saya seperti itu. Jadi ketika kita melakukan apalagi suatu usaha, jangan pernah berkeyakinan kepada usaha. Karena usaha itu dijadikan oleh Allah. Daripada usaha itu tadi, bahwasanya Allah menjadikan suatu makhluk. Daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah ini tidak akan pernah menyamai daripada Allah. Untuk menjaga daripada rasa kita supaya tidak tertuju kepada makhluk Allah yang namanya usaha ini tadi, maka kita harus bersaksi atas adanya dalang yang menjadikan suatu usaha.
Karena dalanglah yang kuasa menjadikan suatu kesuksesan. Allah lah yang kuasa menjadikan suatu kesuksesan, bukan usaha. Daripada usaha ini termasuk bagian daripada perintah Allah. Jadi makanya kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, ketika Allah tidak menjadikan sukses, memang haknya Allah menjadikan sukses atau tidak sukses. Bukan daripada usaha yang menjadikan suatu kesuksesan. Itu namanya melihat pewayangan di dunia ini, tapi tidak melupakan daripada keimanan kepada Allah. Jadi ketika sampai cuma melihat sholat, puasa, haji, dan sekabehane perkara yang bersifat akmalu yang bersifat cerita, itu tidak akan pernah ada manfaatnya sama sekali kalau kamu tidak mengingat daripada dalang yang kamu saksikan, yaitu Allah. Makanya setiap suatu ibadah itu pasti fardhol lillahi ta'ala. Kita wajib bersaksi atas adanya Allah, bersaksi atas kuasanya Allah, bersaksi atas bagaimana Allah itu tiada yang menyamai, dan bersaksi Allah lah yang sang maha pencipta. Maka seluruh keimanan saya terletak kepada satu tujuan, yaitu Allah ilahi Rabbi. Daripada apa yang saya lakukan adalah makhluk-makhluk daripada ciptaan Allah yang menyertai daripada kehidupan kita di dalam melakukan suatu acara pewayangan kita masing-masing. Kan ngono, Bu. Paham ya? Nah, makanya ada orang ini tidak bisa berjalan dan ada orang ini bisa berjalan. Coba ingin saya tanyakan, daripada orang yang tidak bisa berjalan ini dengan orang yang bisa berjalan, apakah ada kepastian daripada yang bisa berjalan atau yang tidak bisa berjalan itu akan nyampe kepada tujuannya? Tidak akan ada. Karena apa? Daripada yang bisa berjalan adalah ciptaan Allah, yang tidak bisa berjalan adalah ciptaan Allah. Daripada ciptaan Allah kedua-duanya ini tadi, tiada kuasa menjadikan suatu apapun. Ketika ada orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, ketika Allah menghendaki akan nyampe kepada Mekah, pasti akan ada suatu kuasa Allah yang akan menyampaikan dia sampai ke Mekah. Daripada yang berjalan yang sudah bisa berjalan belum tentu nyampe ke Mekah. Kan apa? Hatinya tidak tertuju kepada Mekah, tapi cuma tertuju kepada selain Mekah. Jadi makanya daripada kuasa Allah ini tadi tidak boleh ada yang menyamai. Dari apapun yang kamu lakukan, dari ibadah apapun yang kamu lakukan, semuanya adalah makhluknya Allah yang pada hakikatnya tidak akan pernah kuasa menjadikan apapun atas diri kamu, termasuk keselamatan. Daripada keselamatan yang akan kamu lakukan, yang akan kamu dapatkan adalah minallahi saking Allah, dari Allah itu sendiri. Ketika kita melakukan suatu ibadah, berarti kita melakukan suatu cerita daripada cerita pewayangan daripada kita. Ketika kita melakukan kesaksian atas kuasanya Allah, maka sesungguhnya yang menjadikan kamulah yang kuasa berkehendak, yang kuasa menjadikan sesuatu hal, yang kuasa menjadikan suatu pertolongan, yang kuasa memberikan suatu kehendak atas apa yang akan menjadi takdir Kak. Pahami ini ya. Jadi rata-rata uang itu kan sing digembar-gemborkan, yang dikatakan ayo sholat, ayo poso, ayo haji, ayo segala perkara itu diperintahkan. Tapi dia tidak pernah memperhatikan ketika kita melakukan daripada perintah yang diperintahkan tadi, kita harus bersaksi atas Allah ilahi Rabbi. Sedangkan setiap ibadah pasti fardhol lillahi ta'ala. Dari fardhol lillahi ta'ala ini tadilah kesaksian kita atas asyhadu alla ilaha illallah. Paham ya Bu? Ini kayaknya ngajinya ya nyantai, tapi ketika sampean akan memahami tentang pengajian ini, maka kamu akan merasakan ketika kita melakukan sholat,
rasa keselamatan dan yang menjadikan selamat harus ditujukan kepada Allah, bukan kepada sholat yang diciptakan oleh Allah. Karena sholat ini juga selamat karena Allah yang maha menyelamatkan daripada sholatnya sampean. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.